Assalamualaikum. Halo teman-teman perawat, apa kabarnya? Baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan konsep keselamatan pasien. Jadi, dalam kita memberikan asuhan keperawatan pada pasien, perlu dijaga keselamatan pada pasien itu sendiri dan juga keselamatan pada perawat khususnya ya. Istilah ini dikenal dengan keselamatan pasien atau pasien safety ya. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman ya. Hal ini termasuk dalam asesmen resikonya, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, laporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden itu sendiri, dan tindak lanjut serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Jadi, ini adalah sistem yang harus dibangun oleh rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien. Ya, pasien safety atau keselamatan pasien itu dilakukan minimal dalam 5 kondisi. Ya. Yang pertama, sebelum bersentuhan dengan pasien. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum kita melakukan aseptic prosedur atau tindakan sebelum tindakan ya. Kemudian yang ketiga, setelah kita bersentuhan atau terekspos oleh cairan tubuh, baik cairan tubuh pasien ini khususnya ya. Kemudian setelah kita bersentuhan dengan pasien. Kemudian kelima, setelah bersentuhan dengan lingkungan di sekitar pasien. Jadi dalam 5 kondisi ini perawat harus menjaga keselamatan pasien. Bagaimana caranya? Yang biasa dilakukan oleh perawat adalah apabila dalam kondisi 5 ini pasien diharapkan cuci tangan dulu atau cuci tangan menggunakan 6 langkah ya. Kemudian cara meningkatkan keselamatan pasien itu seperti apa sih? Kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1691 pasal 7 ayat 2 caranya meliputi yang pertama adalah hak pasien. Jadi kita memberikan hak pasien. Hak pasien salah satunya apa? Mendapatkan perawatan ya. Kemudian yang kedua apa? Mendidik pasien dan keluarga. Jadi, pasien dan keluarga harus diberikan pendidikan kesehatan. Kemudian keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Kemudian apalagi menggunakan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan program keselamatan pasien. Selanjutnya, peran pemimpin dalam meningkatkan keselamatan pasien. Jadi pemimpin yang ada di pelayanan kesehatan itu harus memiliki metode, harus memiliki sistem untuk menjaga keselamatan supaya pasiennya bisa selamat. Kemudian mendidik staf tentang keselamatan pasien. Jadi bukan hanya tenaga kesehatannya saja yang diberikan pendidikan, tapi staf mulai dari staf yang mengantar pasien atau OB gitu juga diberikan pendidikan tentang keselamatan pasien. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Jadi komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien gitu ya. Kemudian pada pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit itu perlu mengupayakan sasaran keselamatan pasien yang mencakup 6 hal, yaitu sebagai berikut. Ketepatan identifikasi. Jadi harus tepat dalam mengidentifikasi pasien.
apa diagnosanya, misalnya apa diagnosa medisnya. Jadi harus tepat dalam mengidentifikasi kondisi pasien. Kemudian meningkatkan komunikasi yang efektif. Kalau kita perawat kan diajarkan ya komunikasi terapeutik. Nah, itu salah satu apa? Supaya efektif komunikasi kita dengan pasien sehingga apa keluhan pasien, apa yang dirasakan pasien bisa tersampaikan dengan baik sehingga keselamatan pasien bisa meningkat. Kemudian apalagi meningkatkan keamanan obat, memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien ya. Kalau di kita perawat itu ada prinsip 6 benar ya, ada juga prinsip 7 benar misalnya ya. Benar obat, benar pasien, benar dosis, benar lokasi atau prosedurnya dan lain-lain ya. Kemudian mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Kita perawat harus meminimalkan supaya infeksi pada pasien ini tidak menular ke pasien yang lain ya. Kemudian apalagi mengurangi resiko pasien jatuh ya. Jadi kita harus memperhatikan tuh tempat tidurnya, kemudian alat-alat yang digunakan pasien jangan sampai itu menimbulkan cedera pada pasien. Kemudian pada pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit melakukan 7 langkah untuk keselamatan pasien rumah sakit. Yang pertama adalah apa? Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi semua yang ada di rumah sakit itu harus disadarkan bahwa keselamatan pasien itu sangat penting. Melalui apa? Bisa melalui pertemuan-pertemuan, bisa melalui seminar-seminar yang rutin dilakukan gitu ya. Kemudian memimpin dan mendukung staf. Jadi stafnya mulai dari yang atas sampai yang bawah itu didukung, diberikan pendidikan juga, diberikan tambahan ilmu juga untuk memahami bahwa keselamatan pasien itu sangat penting. Kemudian apalagi mengintegrasikan aktivitas pengelolaan resiko. Ya, bagaimana meminimalkan resiko. Kemudian mengembangkan sistem pelaporan, melibatkan dan komunikasi dengan pasien. Pasien itu perlu diajak komunikasi, jadi jangan diem-diem aja ya. Kemudian belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Bisa melalui seminar, bisa melalui pelatihan-pelatihan gitu ya. Kemudian mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien ya. Itu saja teman-teman prinsip dan konsep keselamatan pada pasien. Apabila dirasa materi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.